Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rokayati SPD, guru mata pelajaran PKN kelas 12 dari SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kali ini, Ibu akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum, di mana tema ini termasuk subpokok bahasan bab 2. Untuk pertemuan kali ini adalah tujuannya untuk agar kalian dapat mengetahui berbagai kasus pelanggaran hukum, terutama di negara Indonesia. Kalian tentunya pernah mendengar peristiwa ada pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Adapun pembunuhan, perampokan, korupsi, penganiayaan itu merupakan sebagian contoh dari pelanggaran. Lalu apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sudah biasa. Artinya, itu dari faktor internal. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari ya, kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut contoh-contohnya, baik di kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Coba perhatikan gambar ini ya, anak-anakku sekalian. Gambar pertama itu adalah situasi di jalan raya, di mana seorang polisi sedang memeriksa kelengkapan, baik kelengkapan untuk syarat mengemudi maupun kelengkapan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar pelanggaran hukum di mana tawuran antar pelajar ya. Tawuran antar pelajar juga ini termasuk dari pelanggaran hukum, di mana di situasi di tawuran antar pelajar ini ada perbuatan anarkis, yaitu merusak fasilitas umum. Kemudian gambar selanjutnya adalah seorang yang mencoba
membongkar pintu. Nah, tentunya ini bisa kita pastikan bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan pencurian. Kemudian selanjutnya di sini juga ada razia juga, ini sama seperti gambar pertama. Gambar yang di bawah ini adalah gambar kasus pembunuhan yang sekarang sedang viral ya, baik di media medsos maupun di televisi dan lain sebagainya ya. Ini adalah kasus pembunuhan Brigadir J ya. Kemudian di sini ada juga ada para pejabat yang sedang ketangkap ya, sudah ketangkap oleh KPK, di mana para pejabat ini adalah melakukan tindakan korupsi. Nah, di sini juga ada gambar kartun di mana para pejabat atau pengusaha atau siapapun ya bisa melakukan tindakan korupsi. Gambar-gambar di sini semuanya adalah contoh dari pelanggaran hukum di negara Indonesia. Lalu, apakah ada di sebuah keluarga ada pelanggaran hukum? Ada. Di setiap keluarga ada aturan yang berlaku. Salah satu contohnya misalkan seorang anak tidak boleh keluar malam ya, atau dibatasi harus pulang sampai jam 9 malam misalkan seperti itu. Kemudian di lingkungan sekolah kira-kira ada enggak ya? Tentunya ada dong. Di lingkungan sekolah, apalagi lembaga pendidikan yang dimana siswa-siswinya itu adalah merupakan sekolah itu wadah untuk pembiasaan ya, pembiasaan untuk melakukan tertib ya. Salah satu contohnya aturan yang ada di sekolah adalah misalkan memakai pakaian yang rapi ya, kemudian sesuai aturan, yaitu pakai sabuk, dasi dan sebagainya. Kemudian siswa juga tidak boleh terlambat ya masuk kelas, kemudian harus saling menghormati antar teman, saling menghormati antar sesama guru dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan di sekolah. Kemudian ada juga aturan hukum yang ada di masyarakat. Nah, yang ada di masyarakat juga perlu kalian ketahui bahwa kalian itu hidup di masyarakat. Dan salah satu contoh pelanggaran hukum yang ada di masyarakat, misalkan di sebuah desa ada kesepakatan bahwa ada piket atau jadwal ronda malam. Bagaimana bentuk pelanggarannya? Nah, sudah ditetapkan piket misalkan hari Selasa, nah ternyata mangkir tidak melakukan kewajiban ronda malam tersebut. Itu juga termasuk pelanggaran hukum di masyarakat yang sudah disepakati. Kemudian lebih luas lagi nih ya, adakah pelanggaran peraturan yang ada di negara? Ada, khususnya di kehidupan sehari-hari kita ya, seperti yang ibu sebutkan tadi ya, hukum lalu lintas ya, kemudian hukum pidana itu salah satu di dalamnya itu ada tertulis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara nanti akan mendapatkan sanksinya sekaligus. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih mendalam lagi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, bahwa kalian nantinya akan bisa menguasai atau mempunyai pengetahuan tentang kasus pelanggaran hukum ya. Kalian buka halaman 50 ya di buku paket. Di situ ada kasus 1 dan kasus 2. Nanti kita bagi 2 kelompok ya. 2 kelompok ini nanti sesuai dengan minatnya nanti ibu bagi 2. Silakan menulis di papan tulis siapa yang ikut atau berminat membahas kasus 1, video kasus 1, dan yang minat di video kasus 2 yaitu kelompok 2. Adapun nanti kalian akan menganalisis dari video kasus tersebut.
Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut apa? Yang kedua, jenis pelanggaran yang dilakukan itu apa? Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Yang keempat, sanksi apa yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Kemudian yang terakhir, solusi apa untuk mencegah terulangnya agar tidak terjadi terulangnya kasus tersebut. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa tugas dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.